Pada kesempatan kali ini ada bioteknologi untuk pupuk hayati. Ya, bioteknologi pupuk hayati. Nah, untuk mengawali kita harus tahu dulu bedanya antara pupuk organik dengan pupuk hayati. Ya, jadi kita harus tahu apa bedanya pupuk organik dan pupuk hayati. Nah, pupuk organik itu apa? Pupuk organik itu pupuk yang berasal dari semua jenis bahan organik. Tentunya Anda mengomposkan bahan organik, entah itu dari hewan, dari tanaman, dikomposkan jadilah pupuk organik. Ya, kalau pupuk hayati itu apa? Pupuk hayati itu inokulan berbahan aktif yang berisi mikroba ya, yang berfungsi tertentu. Fungsinya apa? Untuk menambat unsur hara, untuk memfasilitasi tersedianya unsur hara, untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Nah, itu namanya pupuk hayati biofertilizer. Bedanya di situ. Secara mudahnya ketika di pupuk organik itu yang dinilai atau yang harus ada di situ apa? Kandungan unsur hara di situ. Kandungan unsur haranya ya. Seperti yang tadi ditanyakan tadi, kandungan unsur haranya harus jelas. C-nya berapa, N-nya berapa, P-nya berapa, K-nya berapa ya. Atau mungkin ada unsur hara yang lain di situ. Jadi di pupuk organik itu ditanyakan harus ada informasi itu. Nah, kalau organik padat itu biasanya juga harus dilengkapi dengan CN rasio atau perbandingan antara C dan N. Semakin tinggi CN rasio, maka bahan organik itu belum tersedia sebagai pupuk, jadi belum bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Ya, CN rasio yang ideal itu sekitar 10 sampai 20. Kalau terlalu rendah juga tidak bagus. Di bawah 10 juga tidak bagus. Artinya sudah habis itu nutrisinya. Ya, CN rasio yang paling bagus 10 sampai 20. Ini untuk CN rasio pada pupuk organik. Khususnya pada pupuk organik padat. Kalau pupuk organik cair, CN rasio tidak menjadi syarat informasi itu. Nah, Anda bisa lihat di SNI-nya itu di Permentan nomor 70. Jadi ketika melihat ada pupuk, Anda punya dasar. Apakah pupuk yang saya gunakan itu sesuai dengan SNI atau tidak? Permentan 70 tahunnya saya lupa ya, 2015 atau 16 saya lupa. Ya, sekitar itu. Itu dilihat C-nya berapa, N-nya berapa, P-nya berapa, K-nya berapa gitu. Nah, bedanya dengan pupuk hayati, yang informasi yang harus ada adalah apa jenis spesiesnya apa. Ini spesies yang terkandung dalam pupuk itu. Kemudian jumlah mikrobanya ada berapa. Kemudian kemampuan mikrobanya apa. Ya, jenis spesiesnya apa, jumlah mikrobanya apa, apakah itu mikroba tunggal ataukah majemuk, artinya apakah cuma satu atau banyak. Ya, contoh nih, satu produk ya, Anda kan tahu ya, G4 misalkan, itu termasuk pupuk hayati, biofertilizer, tapi dia cara kerjanya adalah dia sebagai degradasi ya, jadi dia untuk biodekomposisi, lebih banyak ke dekomposisi. Jadi pembuatan pupuk organik menggunakan ini G4. Tuh. Jadi bedanya itu antara pupuk hayati dan pupuk organik. Selain itu pupuk hayati apa yang lain bedanya? Contohnya adalah PGPR, Plant Growth Promoting Rhizobacteria, dan ada mycorrhiza. Hingga ditanyakan PGPR jumlah selnya ada berapa? Nah itu, kalau mycorrhiza jumlah sporanya ada berapa? Nah, berapa CFU per liter atau per mili misalkan. Ini jumlah sporanya berapa, per spora per gramnya ada berapa? Spesiesnya apa? Ya, apakah dia glomus kah, scutelospora kah? Ya, macam-macam spesiesnya. Nah, PGPR pun sama spesiesnya apa? Apakah dia Pseudomonas
genus Pseudomonas kah, atau Bacillus, atau Azospirillum, ya banyak sekali. Nah, tahun ini itu banyak tuh skripsi yang membahas tentang PGPR, mycorrhiza itu banyak sekali, dan sekarang memang sedang ngetren. Kenapa? Karena di perkebunan kelapa sawit itu sekarang kan lagi sustainability kan. Nah, tanah itu kalau selalu dipupuk menggunakan bahan kimia, pestisida terus, nah itu tanah menjadi tidak sustain, tidak berkelanjutan. Ya, tidak sustain, tidak berkelanjutan. Artinya nanti daya dukung lahan untuk kelapa sawit semakin menurun. Cara mengembalikannya adalah dengan menambahkan pupuk organik dan pupuk hayati. Pupuk organik dan pupuk hayati ini kalau ditambahnya jadi combo yang bagus. Ya, combo yang bagus. Oke. Nah, mikroba yang digunakan untuk membuat formulasi pupuk hayati ini kelompok bakteri dan jamur, ya, bakteri yang baik terutama ya. Oke. Nah, ini adalah manfaat pupuk hayati di bidang pertanian. Ya, menurut Balitan Tanah Litbang.Leptan.id ya, ada 4 manfaat yang diberikan oleh pupuk hayati. Yang satu adalah pemeliharaan dan peningkatan kesuburan tanah. Ya, jadi bisa memelihara kesuburan tanah dan meningkatkan kesuburan tanah. Caranya adalah dengan menyediakan unsur hara, yaitu menambah nitrogen. Ya, masih ingat mikroba menambah nitrogen? Rhizobium dalam bintil akar, mikroba amonifikasi, nitrifikasi, desertifikasi. Ya, jadi proses bagaimana N2 itu jadi N yang tersedia untuk tanaman ya, bisa NH4 positif atau NO32 min. Kemudian ada fosfor atau mikroba pelarut fosfat. Ya, nah mikroba pelarut fosfat ini dia menyediakan fosfat itu dengan cara melepaskan fosfat yang dari fiksasi. Jadi di tanah itu fosfat sudah ada, tapi tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman karena bisa jadi karena terfiksasi oleh logam misalnya. Nah, adanya mikroba itu bisa melepaskan ikatan itu, sehingga fosfatnya menjadi lepas dan bisa fosfatnya bisa lepas dan bisa dimanfaatkan oleh akar tanaman serap. Sulfur sama juga, ini mengoksidasi sulfur, dan logam, logam-logam, misalkan ada Fe nih. Fe ini kan kalau bagi tanaman ini sangat bukan sangat, dia dibutuhkan dalam jumlah yang kecil ya, termasuk mikro, dan kalau jumlahnya terlalu banyak itu akan jadi toksik. Nah, oleh mikroba itu Fe ini bisa dikelatkan atau dikumpulkan, direkatkan, diambil oleh bakteri atau mikroba atau jamur gitu. Nah, karena Fe ini termasuk unsur hara makro bagi mikroba. Ya, dia butuhnya banyak. Jadi dia ambil Fe itu. Sehingga Fe yang tadinya di tanah itu banyak bisa diturunkan, jadi tidak toksik lagi bagi tanaman. Kemudian pemeliharaan kesehatan tanah. Jadi tanah lebih sehat. Tanah yang sehat itu jumlah mikrobanya banyak, diversitasnya tinggi ya. Diversitas itu keanekaragaman. Jadi di tanah itu gak cuma satu aja. Pak, jumlah mikroba banyak sehat? Belum tentu. Kalau Ganoderma yang banyak ya, kalau Ganoderma yang banyak ya berarti nggak sehat kan gitu. Artinya kalau jumlah mikrobanya itu banyak dan diversitas tinggi, itu bisa saling menjaga dan saling mengontrol ya. Artinya tidak mendominasi satu sama lain ya. Kemudian pemulihan kesehatan tanah. Jadi tanah yang sakit misalkan karena tercemar itu bisa dipulihkan dengan remediasi ya. Mikroba apa yang berperan adalah mikroba pendekomposisi, mikroba pengurai. Contohnya apa ya? Contohnya adalah jamur marasmius misalkan. Marasmius itu dia ada penelitian yang marasmius itu bisa merombak tumpahan minyak di tanah ya, dirombak bisa kembali lagi tanah. Kemudian pemacu pertumbuhan tanaman. Jadi mikroba itu ternyata juga bisa menghasilkan fitohormon, jadi bisa menghasilkan auxin, gibberellin, sitokinin ya. Strukturnya mirip seperti itu ya, tidak sama persis dengan fitohormon pada tanaman, tetapi fungsinya sama persis ya. Bisa memacu pertumbuhan akar, bisa memacu pembentangan sel,
dan lain sebagainya. Nah, ini ya, komponen dasar pupuk hayati itu apa? Satu, mikroba fungsional. Dua, media perbanyakan mikroba. Tiga, kariernya atau bahan pembawa mikrobanya. Keempat adalah bahan pengemasnya atau packaging materialnya atau bahan untuk ya kemasannya. Nah, gambar yang dilihat ini adalah perakaran tanaman di mana mikroba itu lebih suka tinggal di mana? Di sini. Ya, di bagian ini. Nah, bagian yang saya tandai ini adalah rhizosfer. Ya, rhizosfer. Jadi di rhizosfer inilah mikroba itu datang. Ya, kenapa di rhizosfer itu? Jadi rhizosfer itu adalah area pada perakaran ya sekitar 1 sampai 2 mm ya di tanah di dekat perakaran. Di situ bahan organiknya tinggi. Jadi di situ ada keluar eksudat akar gitu. Ya, bahan-bahan organik yang dikeluarkan oleh akar di bisa suatu asam organik, bisa suatu hormon, bisa suatu aloe ya. Anda ingat misalkan ada alang-alang itu menghasilkan senyawa alopati, yaitu dari eksudat akar itu yang menyebabkan tanaman lain tidak mau tumbuh. Nah gitu. Nah disinilah mikroba itu tertarik. Ini merupakan suatu sinyal kimia bagi mikroba sehingga dia akan datang ke situ. Nah mikroba apa yang datang? Banyak ya, bakteri, jamur, baik yang positif maupun yang negatif gitu. Jadi penyakit tanaman dari dan jamur yang menyebabkan penyakit juga tertarik karena eksudat itu ya. Apalagi kalau misalkan akar itu putus gitu ya, itu kan akan terpapar ya, rusak. Itu juga akan mikroba juga akan tertarik, itu juga akan datang ya, luka itu juga bisa menarik mikroba. Nah kalau yang datang itu yang positif ya, ini ada yang bakteri endofit misalkan, ini yang bakteri yang dia tuh masuk ke dalam sel atau dia berada di luar saja. Bakteri yang ada di luar sini juga ada yang hidup bebas ya, atau dia yang masuk itu endofit, atau dia itu jamur mycorrhiza ya. Dia yang kalau mycorrhiza itu ada dua, ada ectomycorrhiza sama endomycorrhiza. Kalau ecto itu dia menyelimuti dan di bagian luar dan tidak masuk ke dalam sel, dia cuma di ruang antar sel saja. Kalau endomycorrhiza dia masuk ya ke dalam sel, nembus ke sel. Tuh. Ada juga ya bentuk lain, bentuk simbiosis ini, nodul atau bintil. Nah ini kalau di perkebunan kelapa sawit, terutama di LCC, ya, jadi dia membentuk bintil akar gitu. Nah ini mikroba fungsional, jamur dan bakteri. Jadi ada mikroba penambat N dan P, mikroba penghasil stimulan, dan mikroba pengurai. Jadi secara fungsinya ada dia yang untuk menyediakan unsur hara ya, ini bisa dia simbiosis, misalkan tadi bentuk bintil akar tadi ya, atau yang non simbiosis ya, dengan mengikat N melepaskan P dari fiksasi di dalam tanah. Kalau untuk stimulan ya tadi menghasilkan fitohormon ya. Kalau untuk pengurai ya dia berarti mikroba itu fungsinya untuk mengurai bahan organik yang kompleks menjadi unsur hara yang tersedia. Nah ini contoh mikroba penambat nitrogen yang simbiotik ketika diuji di laboratorium menggunakan media YMEA, yaitu yeast, mannitol, ekstrak agar ya. Nah ini tipe-tipe rhizobium ya, rhizobium yang dites di sini. Kalau penelitian tentang EPR yang mengandung rhizobium dites di situ, kemudian dilihat sama-sama rhizobium tetapi dia memiliki bentuk koloni yang berbeda ya. Kemudian serapan warnanya juga berbeda, ada yang pink, ada yang merah sekali ya. Ada yang cuma cembung di tengah ini, ada yang sedikit sekali ya. Ini juga sudah menjadi spesies yang berbeda. Ini spesies berbeda menghasilkan koloni yang berbeda. Nah lebih bagus lagi kalau ini diuji di
secara molekuler DNA. Seperti itu. Ini contoh ujinya untuk mikroba Rhizobium. Kalau untuk mikroba yang untuk melarut fosfat, ujinya menggunakan medium Pikowskaya. Ya, nanti ada zona bening di situ. Ada zona bening di sekitar koloni. Ikan ini koloninya, ini ada zona bening. Nah, zona bening ini dia enzim yang bisa melarutkan fosfat. Gitu. Ujinya positifnya seperti itu. Kemudian ini ensimbiotik juga ya, contohnya pada azola. Ini bersimbiosis dengan cyanobacteria ya, bakteri dulunya ganggang biru ya, terus dia sekarang digolongkan ke bakteri, spesiesnya adalah Anabaena. Dia menghasilkan ini heterosis itu dan di sini yang paling besar ini, ini di sini. Nah, disinilah fiksasi nitrogen terjadi ya. Jadi N2 difiksasi, kemudian NH4 positifnya dilepaskan. Jadi N tersedianya dilepaskan untuk tanaman. Jadi tanaman dapatkan N, mikrobanya dapat apa? Dia dapat tempat tinggal, dapat fotosintat. Ya, fotosintat. Jadi fotosintesis nanti dia share di situ. Nah, ini juga dimanfaatkan sebagai pupuk hijau yang mengandung kaya akan nitrogen. Nah, ada banyak juga penelitian yang menggunakan azola untuk sebagai menambah nitrogen. Kemudian yang tidak simbiotik artinya dia hidup bebas di perakaran di rhizosfer, ada genus Azotobacter, ada Clostridium dan Azospirillum. Ini hidup di rhizosfer, tidak simbiosis ya. Kemudian ini memanfaatkan eksudat ini sebagai sumber energi. Jadi ada eksudat akar sebagai sinyal kimia memancing mikroba datang, dia ambil sebagai sumber energinya, kemudian dia memfiksasi nitrogen kemudian dilepas dalam bentuk N tersedia bagi tanaman. Kemudian mycorrhiza. Nah, ini mycorrhiza ini termasuk jamur yang memberikan efek positif bagi tanaman ya, dan dia bisa meningkatkan daya serap air ya, menurunkan stres tanaman, meningkatkan toleransi tanaman terhadap defisiensi hara dan toksisitas Al, FeZ, Mn, dan juga meningkatkan fotosintesis dengan produksi hormon. Nah, untuk mycorrhiza ada dua jenis ya, ada dua tipe lah, ada ectomycorrhiza dan endomycorrhiza. Kalau ectomycorrhiza dia hifa luarnya dia lebih banyak, tapi dia hifanya tidak masuk ke dalam sel, tapi dia ada di permukaan saja nih, di ruang antar sel saja, tidak masuk ke dalam sel. Nah, di sini kalau endomycorrhiza dia masuk ke dalam sel, jadi dia tembus masuk ke dalam sel. Contohnya ini adalah spora dari hifa dari glomus ya, dari glomus. Ini dilihat menggunakan mikroskop seperti ini. Ini arbus nih ya, jadi kayak pohon. Jadi hifanya dia membentuk seperti arbus. Kemudian nah, sekarang bagaimana cara membuat biofertilizer? Secara konsep itu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah isolasi dan screening. Kedua adalah kultivasi atau perbanyakan. Ketiga pencampuran dengan kariernya atau bahan pembawanya, dan keempat terakhir adalah packaging. Nah, untuk isolasi, sumber bakteri atau jamur yang paling baik adalah tanah atau yang ada di situ. Misalkan di kebun Anda tadi, misalkan mau LCC nih, pakai mukuna misalkan. Padahal kebun Anda belum ada nih mukuna. Anda harus tambahkan dulu di benih tuh, ditambahkan dengan pupuk hayati dengan tambahan rhizobium dari mukuna untuk meningkatkan infeksinya. Nah, sama seperti PGPR juga ya. Jadi apa yang ada di dalam tanah itu ya, yang di dalam tanah itu jadi isolasi yang paling bagus, sumber mikroba yang paling bagus adalah sumber dari
tanah itu diambil, kemudian diisolasi, diambil sampel tanahnya, dicek di laboratorium ada berapa mikroba di situ, kemudian diperbanyak gitu ya. Ini contoh tahapannya menggunakan misalkan yang mau diambil adalah bintil akarnya. Ini bintil akar disterilkan, permukaan luarnya saja ya, karena bintil akar itu nanti kalau kita belah ya, nanti ada kalau yang warnanya merah itu yang bagus ya, itu yang nanti kita ambil, kemudian dilarutkan dalam larutan fisiologis atau air aqua steril, kemudian kita ambil kayak ya diaduk-aduk, kita ambil larutannya, kemudian bisa juga menggunakan akar bambu plus tanah yang nempel, kemudian dilarutkan dalam fisiologis steril, kemudian kita tumbuhkan dalam media ya, bisa dengan menggunakan metode strike, spread atau pour plate. Kalau strike itu kita punya media yang cawan Petri, kemudian kita gores. Nah, nanti dihasilkan prinsip isolasi bakteri itu nanti dia mikroba itu dia bisa terpisah nih, ya kan? Kalau sudah terpisah kayak gini kan bisa misah ya. Kemudian kita pindahkan ke media lagi, ya media lagi untuk misalkan ini A sama B nih, misalkan ya. Ketika hasil striknya gini misalkan, Anda ada gini-gini. Nah, ini beda nih sama ini misalkan. Nah, ini A, ini B, ini C. Jadi prinsip isolasi adalah memisahkan mikroba satu dengan yang lainnya dengan metode tadi. Nah, ini baru yang A, B, C ini kita tumbuhkan di media baru yang berbeda. Ini jadi kita 3 spesies. Kemudian kita berbanyak ya untuk kultivasi nanti. Ya, screening ini artinya kan A, B, C. Nah, kita identifikasi, oh ternyata C ini patogen, berarti saya jangan diperbanyak. Kita screening mana yang mikroba yang beneficial, jadi yang bagus, yang bermanfaat, itu screening. Kemudian ini metode yang strike. Kalau yang spread itu metode yang tebar ya, metode di tebar ini ya. Ini ada sekarang ada cawan Petri dari samping saya lihatnya, kemudian dituang sampel cairannya ya, tuang sedikit aja, atau menggunakan mikropipet juga bisa, sedikit aja, sekitar 1 mili boleh, atau kurang dari itu juga boleh. Kemudian dituang media. Jadi bedanya adalah kalau dengan strike itu media dulu tunggu padat, kemudian digores. Kalau ini sampelnya dulu, kemudian kita tuang menggunakan media yang tidak panas ya, sudah hangat gitu. Jadi kalau terlalu dingin dia mengental karena ada agarnya. Kalau terlalu panas mikrobanya mati gitu. Jadi dia sudah hangatnya kira-kira sama dengan tubuh kita gitu ya, kira 30-an derajat lah. Tubuh kita kan kita 30 derajat sudah cukup untuk mikroba itu. Dan dituang, kemudian diputar-putar, digoyang-goyang tipis saja, kemudian sampai dia membentuk sampai padat gitu. Nanti mikroba ada di situ. Itu itu metode yang pour plate ya. Ini metode tuang ya, pour plate. Kalau yang metode yang spread, itu medianya dulu. Metode ini yang pour plate ya. Ini yang pour plate. Salah tadi, maaf ya. Ini kalau yang spread, media dulu disiapkan sampai padat di dalam cawan Petri. Kemudian 1 mili di tengah, kemudian kita ratakan menggunakan oso bengkok, diratakan ke 4 penjuru ya. Ini spread, maaf. Oke, jadilah kultur murni untuk medianya. Kalau Rhizobium IMEA bisa, untuk Pseudomonas pakai jenis B, atau Tchaikovskaya untuk Bacillus pakai media Na. Nah, kalau secara umum kultur media ini sekarang yang kedua adalah kulturnya ya, kulturnya itu kebanyakannya. Kalau yang tadi kita sudah bikin stok kulturnya dari isolasi tadi,
mungkin stok kulturnya ada tidak cuma satu, ada banyak gitu ya. Kita perbanyak di Erlenmeyer dengan shake. Jadi di apa namanya, di shaker ya, dikasih aerasi. Karena mikroba yang kita buat itu adalah tipe yang aerobik ya, jadi butuh oksigen gitu. Kita shake terus gitu, menggunakan shaker di sini, ini shaker namanya. Kemudian masuk ke fermentor ya. Nih, kemudian masuk ke production fermentor. Production fermentor ini lebih lebih volumenya lebih besar ya. Kalau misalkan tidak memiliki fermentor yang bioreaktor itu, kita bisa, kalau untuk pupuk hayati kita bisa cukup menggunakan fermentor sederhana ya, menggunakan jerigen seperti ini. Jadi prinsipnya adalah ini ada jerigen, kemudian di sini ada disinfektan, kemudian ada filter, kemudian ada ini bersih media ya, bersih media. Nah di sini. Nah ini ada disinfektan, ada filter, kemudian ada bubble trap. Jadi bentar, ini saya menunggu ini biar tidak ini. Ini ada aerator. Aerator kita masukkan ke, yang pertama adalah ke desinfektan dulu. Saya ulangi gambarnya, ke desinfektan. Nah, ke desinfektan ini Anda bisa menggunakan KMNO4 atau larutan K. Ini di apotek ada di larutan PK. Mungkin beli PK itu nanti ada dikasih bubuk kayak salep bentuknya, 5.000-an nggak salah. Nah, kemudian dari botol pertama itu desinfektan untuk membunuh udara. Jadi udara itu mengandung ini ya, mengandung mikroba yang tidak kita inginkan, yang kita sterilisasi secara kimia gitu. Nah, nanti udara yang sudah bersih nanti masuk ke filter mekanik ya, filter fisik. Bisa menggunakan busa atau kapas ya. Ini kemudian kalau sudah bersih baru masuk ke media ya, media. Nah, media ini macam-macam nih, ada campuran dedak, ada terasi, ada apalagi, ada yang menambahkan MSG juga, ada yang menambahkan gula ya. Nah, ini macam-macam di formulanya. Kemudian di sini sudah, jadi ini ada media plus juga ada dengan isolatnya ya, mikrobanya. Nah, untuk detailnya itu nanti ada di video yang lain ya, di pembuatan PGPR itu ada. Ini terus ini kemudian udara yang, nah, ini juga ada air. Nah, ini kan mengembuskan udara ya. Nanti dia akan gelembung yang dihasilkan nanti akan dikeluarkan di sini di bubble trap ya. Ini ada gelembungnya, berarti instalasinya ini fermenter sederhana. Kemudian untuk bahan pembawa atau kariernya, ini ciri-cirinya ya, karakteristik bahan pembawanya seperti ini, punya kemampuan tahan air yang tinggi, tidak toksik ke mikrobanya, mendukung pertumbuhan mikrobanya, kemudian mudah disterilkan, mudah diatur pH-nya, bahannya mudah diperoleh, harganya murah, daya lepasnya bagus terhadap benih, komposisinya seragam, mudah degradasi, tidak mencemari lingkungan, dan lain-lain. Nah, contohnya apa? Ada gambut, ada lignite, ada arang, ada zeolit, ada vermiculite. Yang tadi fermentor tadi itu apa namanya, bahan pembawanya untuk dia cair ya. Kalau ini kan dia padat ya. Kemudian pengemasannya tergantung dari karier. Kalau kariernya ini bentuknya pit atau tadi gambut itu tepung zeolit, ini bisa menggunakan aluminium foil yang kedap udara untuk menjaga dari kontaminasi. Kalau cair bisa menggunakan botol bersegel dan tidak transparan, karena kalau transparan nanti cahaya masuk itu bisa ada oksidasi yang rusak di situ. Kemudian kalau untuk pupuk mikoriza kita bisa menggunakan zeolit, bisa menggunakan ukuran besar juga bisa, atau ukuran yang kecil juga bisa. Ya, zeolit ada yang ukuran yang besar dan ukuran kecil. Oh, nah ini ada sini permentannya itu tadi salah tahunnya ya, 2011 ya. Permentan nomor 70 tahun 2011 ini untuk standar ngecek kualitas pupuk hayati. Jadi apakah sesuai atau